Public relation dalam satu organisasi ataupun perusahaan, termasuk lembaga dan organisasi apapun bentuknya, seharusnya mampu menjalin kerjasama yang baik dengan pihak media. Hal ini menjadi sangat penting karena di satu sisi, di satu pihak, media akan mendapatkan sumber-sumber berita yang sangat berkualitas dengan penjelasan yang detail tanpa harus menganalisis kembali berita tersebut. Sementara di pihak lain, perusahaan atau lembaga ataupun organisasi tempat kita berkibar dan berkarya mendapatkan kesempatan yang sangat luas untuk mempublikasikan diri, mempublikasikan kepada publik dan khalayak ramai tentang kehebatan produk dan jasa yang kita miliki di media yang bersangkutan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk Anda semua yang ada di ruang virtual kali ini. Saya Dr. Hanif Al-Qadri, kembali kita akan bersama dalam mata kuliah Public Relation. Kenapa saya bicara soal media? Karena hari ini kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan media relation dalam aktivitas kegiatan public relation di sebuah organisasi. Mulai dari pengertian jenis media relation yang dimanfaatkan, termasuk cara memilih media, prinsip-prinsip bagaimana pada akhirnya kita harus memahami media, dan bentuk kerjasama yang seharusnya kita bangun dengan media. Banyak hal kita akan coba analisis bagian per bagian terkait dengan topik kali ini. Dan ini menjadi sangat menarik karena lembaga manapun sebenarnya ketika ingin eksis, ingin berkembang, ingin maju, ingin mendapatkan citra baik dari publiknya, salah satu sarana atau alat yang bisa dimanfaatkan melalui kerjasama media. Apa itu sebenarnya media relation? Kalau dari dasar katanya jelas, media relation, hubungan dengan media. Berarti makna implisitnya adalah bagaimana sebenarnya sebuah lembaga atau perusahaan ataupun organisasi mampu membina hubungan baik dengan kalangan media atau istilahnya pers yang mengelola media cetak, bentuknya bisa surat kabar, bisa bentuknya majalah dan lain sebagainya, termasuk media elektronik, radio dan televisi, media-media online, newspaper online, magazine online, dan media-media sosial lainnya yang sebenarnya hari ini bisa kita manfaatkan sedemikian rupa sebagai media yang akan mampu mempublish semua berita terkait dengan organisasi, tentang jasa, tentang produk yang kita miliki. Media relation juga bisa dimaknain sebagai satu usaha dari lembaga untuk mencapai pemuatan ataupun penyiaran yang bisa menjadi sangat maksimal atas satu informasi ataupun pesan dari lembaga melalui tangan-tangan praktisi ke-PR-an atau kehumasan dalam membentuk pengetahuan dan pemahaman khalayak atau publik dari lembaga tersebut, apakah internal dan eksternal ataupun perusahaan di mana sumber berita atau informasi itu akan dipublish melalui media yang dipilih. Artinya apa? Media menjadi sarana penunjang sampainya informasi terkait dengan lembaga, terkait dengan produk, terkait dengan jasa yang ingin kita sampaikan kepada publiknya kita tanpa mengeluarkan tenaga yang besar, mengeluarkan waktu yang banyak, tanpa memakan biaya yang juga relatif lebih sedikit dibandingkan harus mengerjakannya sendiri. Teman-teman mahasiswa, syarat utama dalam menjalin hubungan baik dengan pihak media adalah dengan mengenal media massa, media yang akan diajak bekerja sama,
atau dijadikan sebagai mitra pemberitaan maupun publikasi dari perusahaan atau lembaga tempat kita ingin mempublish berita. Ya, kata orang istilahnya tak kenal maka tak sayang. Maka memang harus ada proses pengenalan. Artinya apa? Market dari si media itu apa? Jangkauannya sejauh apa? Citranya bagaimana? Karena kondisi-kondisi seperti ini akan sangat mempengaruhi berita yang akan sampai ke khalayak atau justru penerimaan dari khalayak atau publik. Soal citra media aja misalnya. Kalau media tersebut istilahnya memiliki citra yang kurang baik dari market yang kita ingin kejar, justru artinya berita yang dikeluarkan oleh media tersebut dianggap berita-berita yang dalam tanda kutip low quality. Sehingga otomatis apa? Siapapun yang memberitakan diri di sana, lembaga dan perusahaan manapun juga dianggap sama. Atau persoalan terkait dengan marketnya atau pasarnya. Media ini masuk atau dibaca oleh golongan mana, level mana, masyarakat kelas mana, sebatas mana jangkauannya akan diterima. Nah, sementara perusahaan atau lembaga kita seharusnya kejaran marketnya siapa. Jadi kalau tidak sinkron, artinya kita nembaknya tidak tepat. Ya nggak kena ke sumber yang kita harapkan. Maka perlu pengenalan. Jadi itu merupakan syarat pertama. Kemudian setelah pemilihan media dilakukan, lebih jauh seharusnya para praktisi PR lembaga diajak mengenali institusi media dan mengenali gaya si wartawan, gaya si empunya media. Artinya apa? Ujung tombak dari media, dari lembaga media itu untuk menaikkan berita adalah melalui tangan dan kelihayan orang-orang yang kita sebut sebagai jurnalis atau wartawan. Jadi termasuk wartawan yang kita juga harus tahu dan membawa mereka untuk mengenali lembaga atau institusi kita. Atau justru sebaliknya, kita para praktisi PR harus datang mengenali lebih jauh tentang institusi media yang akan kita ajak bekerja sama dan termasuk mengenali para wartawannya. Ingat, jurnalis sekarang kadang-kadang ada istilahnya, dalam tanda kutip tidak semua, tapi ada oknum-oknum jurnalis atau wartawan yang dianggap sebagai wartawan amplop misalnya. Itu konotasinya sangat negatif. Nah, jangan sampai kita mendapatkan atau bekerja sama dengan media-media yang wartawannya kebanyakan adalah wartawan seperti itu. Artinya bisa disogok. Sehingga konotasi negatif yang ditangkap masyarakat dari wartawan itu otomatis berdampak pada medianya. Sehingga apa? Kepercayaan publik atas setiap informasi yang disampaikan oleh media yang bersangkutan menjadi sangat tidak bisa dijamin. Sehingga itu bisa merugikan perusahaan atau lembaga kita ketika publish berita di media tersebut. Jadi memang harus kenal dulu medianya apa, seperti apa kapabilitasnya, marketnya, termasuk wartawannya. Kemudian mengenali gaya wartawan itu adalah menjadi satu keharusan penting, mengingat sering tidak harmonisnya hubungan antara wartawan dengan PR. Sekarang saya ajak Anda untuk mengenal lebih jauh tentang media massa. Media massa itu apa? Media komunikasi dan informasi yang tugasnya adalah melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat pada umumnya secara massal pula. Ini bentuknya apa? Proses penyampaian pesan melalui media massa biasanya terjadi dalam satu arah dengan efek yang tidak langsung. Nah, ini
Ini hal pertama yang harus dipahami. Jadi saya ingatkan kembali, media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula. Dan ini bentuknya adalah proses penyampaian pesan melalui media yang terjadi dalam satu arah dan efek yang tidak langsung. Nah, seringkali masyarakat mengartikan pers sebagai media cetak saja, padahal tidak. Yang namanya pers itu mencakup segala lapisan dan bentuk media, baik cetak maupun elektronik, termasuk media sosial sekarang, termasuk internet sebagai wadahnya. Ini menjadi wajar terkait sejarah, karena media cetak memang lahir jauh sebelum media elektronik muncul, apalagi media sosial sekarang. Sehingga dapat dimaklumi jika media cetak begitu mengakar di benak masyarakat. Sehingga ketika ditanya pers itu apa, jawabannya adalah media cetak. Padahal semua yang terkait dengan media yang sifatnya mempublish informasi, termasuk elektronik dan media sosial yang sekarang, masuk dalam kategori dan jenis pers atau media massa. Nah, berdasarkan fenomena ini sebenarnya yang dinamakan hubungan media itu tidak bisa hanya, tidak bisa hanya dipahami sebagai hubungan dengan pers saja atau media cetak saja, tapi termasuk juga hubungan dengan media massa lain, termasuk media elektronik, apakah itu televisi, radio, termasuk internet yang sekarang dunia maya begitu luas bentuknya, media sosial itu menjadi acuan bagi setiap lembaga melalui tangan dingin para praktisi PR-nya untuk mengelola, untuk menyatukan persepsi, memilah, menentukan, kemudian akhirnya memilih media apa yang paling tepat dan paling cocok dimanfaatkan untuk sumber publisitas lembaga. Jadi kepiawaian dan insting yang dimiliki oleh PR-nya lembaga terhadap media yang akan dipilih sangat menentukan efek, pengaruh, dan keberhasilan berita yang akan dinaikkan terkait dengan produk dan jasa lembaga. Teman-teman mahasiswa semuanya, jika satu saat Anda ditakdirkan menjadi seorang praktisi public relation di sebuah lembaga, amin, mudah-mudahan, ada yang mesti Anda ingat, ada yang perlu kita pahami dan kita yakinkan terkait dengan prinsip-prinsip kerja media, sehingga pada akhirnya kita juga bisa mengenali, tidak sekedar menyalahkan, atau justru menjadi sangat siap untuk membuat sebuah pemberitaan terkait dengan berita apa yang ingin kita jual kepada media tersebut. Yang pertama adalah prinsip dari media itu, media massa pada prinsipnya menyajikan kenyataan dengan cara tertentu. Jadi yang dijual itu adalah fakta dan kenyataan. Jadi jangan pernah menjual informasi yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan kenyataan atau fakta atau datanya. Kenapa? Karena kalau media memberitakan sesuatu yang tidak real, masyarakat atau publik pada umumnya akan lambat laun bisa membuktikan. Ketika itu terbukti, maka yang kena bukan hanya sebagai lembaga kita, tapi media juga akan tercoret. Dan biasanya ketika media tercoret, mereka tidak akan mau lagi bekerja sama dengan kita. Dan satu itu tidak sampai di situ saja. Ketika media sudah punya nilai buruk, citra buruk terhadap lembaga kita yang dianggap notabene menjual iklan, artinya tidak menjual real kenyataan, ini akan sampai pada media-media yang lain. Karena apa? Hubungan media dengan media yang lain begitu sangat kuat. Hubungan satu wartawan dengan wartawan pada media yang berbeda juga sangat kuat. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Yang kedua prinsipnya adalah media massa membentuk kenyataan.
Jadi memang real data dan nyata itu akan dibentuk oleh media. Jadi kondisi-kondisi real di lapangan itu yang akan dimanifestasikan dalam satu berita yang akan disampaikan kepada masyarakat. Dan sifatnya massa atau media massa inilah yang akan membentuk kenyataan itu. Jadi kalau ternyata berita yang diangkat itu adalah buruk, maka itulah fakta dan kenyataan yang akan dibentuk dalam mindsetnya si masyarakat. Jadi hati-hati dengan kondisi dan kenyataan yang akan diperoleh atau didapatkan oleh media massa. Maka perlu kerjasama dengan media-media tertentu. Atau justru banyak media. Sehingga apa? Gawean yang terbentuk atau betul-betul indikasi yang akan terlihat itu buat media adalah citra baiknya kita. Sehingga ketika ketemu dengan satu titik persoalan yang buruk, media cenderung akan mendiskusikannya dengan kita atau justru mereport itu sebagai masukan buat kita tanpa harus mempublishnya dulu ke masyarakat, sehingga itu menjadi catatan baik buat kita. Tapi kalau hubungan menjadi tidak baik, maka itu menjadi berita yang punya nilai jual yang sangat tinggi buat wartawan tertentu untuk dipublish, maka selesailah lembaga kita. Prinsip ketiga, media itu menemukan makna. Kita justru menemukan makna dalam media. Jadi berita yang didesain oleh para wartawan melalui media itu membuat kita akhirnya menemukan makna-makna tertentu yang kadang-kadang buat kita selama ini sulit melihatnya atau justru tidak pernah menyadari hal itu. Maka media yang luar biasa adalah media yang bisa membangun berita dengan konteks real melalui fakta dan data empirik di lapangan. Mereka justru lebih banyak data daripada yang kita miliki sendiri ketika akan menaikkan sebuah berita, karena sifatnya empirik. Dan media massa memiliki nilai komersial, mau tidak mau akan begitu. Jadi nilai komersialnya menjadi sangat tinggi, dan Anda harus paham tentang efek, trik, dan intrik di belakang setiap berita. Teman-teman mahasiswa, berikutnya apa lagi yang menjadi prinsip dan yang seharusnya dipahami oleh praktisi PR ketika ingin memanfaatkan atau bekerja sama dengan media relation? Yaitu terkait dengan para pekerja media. Siapa saja mereka? Mulai dari editor, redaktur, dan terakhir adalah ujung tombaknya wartawan atau jurnalis. Dan inilah atau mereka yang disebut sebagai wartawan atau jurnalis inilah yang paling sering terlibat dengan para praktisi public relation di lapangan, karena akan mengejar berita, yang mengambil berita, yang menemukan berita, atau melakukan pendataan terhadap data-data yang akan dinaikkan sebagai sumber-sumber informasi untuk sebuah pemberitaan adalah wartawan. Untuk memahami semua aspek yang berhubungan dengan media relation itu menjadi tugas wartawan. Bahkan karena itulah tuntutan bagi seorang praktisi PR harus mengerti dan memahami pekerja-pekerja media ini. Seperti apa sebenarnya wartawan dalam bekerja? Sehingga kondisi ini pun juga harus mulai diyakini dan dipahami serta dianalisis oleh para praktisi PR, sehingga tidak hanya memberikan tuntutan pada akhirnya nanti, tetapi dengan memahami kerja seseorang, kita akan bisa bekerja sama dengan baik, tidak hanya sekedar menuntut, tetapi juga yang namanya hubungan itu ya take and give, saling memberi dan menerima, saling memahami satu sama lain. Dan sekarang karena kita yang butuh, maka kita yang harus memahami. Sebagai organisasi, sebagai lembaga, kita butuh wartawan, kita butuh media, maka tuntutan bagi lembaga atau praktisi PR untuk memahami sebenarnya kerja wartawan itu seperti apa, kerja jurnalis itu seperti apa. Satu, yang jelas secara umum, pekerjaan wartawan atau jurnalis adalah pekerjaan yang selalu diburu oleh waktu. Jadi mereka tidak bisa seperti kita yang dari jam sekian sampai ke jam sekian. Mereka time is money, benar-benar
Benar-benar ketika ada satu berita penting, satu informasi, mereka langsung kejar, langsung naik. Apalagi kalau wartawan media elektronik begitu cepat. Karena apa? Informasi itu sifatnya adalah kebaruan. Bahkan yang dibeli oleh orang lain, mahalnya sebuah berita itu adalah seberapa baru dan seberapa cepat mereka menaikkan berita. Karena untuk berita hari ini, kalau dinaikkan besok, itu bukan berita hari ini lagi. Maka pekerjaan wartawan adalah pekerjaan yang selalu diburu oleh waktu. Yang kedua, jam kerja wartawan seringkali tidak lazim. Jam kerja mereka tidak lazim dibandingkan dengan profesi kita atau profesi yang lain. Mereka bisa kerja siang, malam, pagi, sehingga memang secara fisik kadang-kadang mereka bisa sangat lelah dibandingkan kita. Jadi kadang-kadang menuntut pada saat tertentu sesuai dengan jamnya kita, itu kudu waspada, kudu hati-hati. Karena ketika kita sudah paham dengan kondisi jam kerja wartawan, kita akan begitu lihai, begitu sangat, insting kita akan bermain gitu loh, untuk bisa ngerasain gimana untuk hari ini, apa memungkinkan kita untuk diskusi soal sesuatu yang akan kita naikkan dalam berita. Ya, kita menunggu dengan kondisi itu. Nah, yang ketiga apa? Dalam kondisi-kondisi tertentu pula, wartawan seringkali kehilangan hari libur. Mereka kadang-kadang minggu, kadang-kadang tanggal merah, kadang-kadang lebaran, ya harus cari berita. Karena ada tuntutan untuk berita itu naik terus. Nah, itu pekerjaan wartawan. Dengan konsep kerja seperti ini, kompromi waktu dan kompromi terhadap emosi antara wartawan dengan PR harus dijaga dengan benar. Jadi jangan hanya menuntut lo nggak profesional, Anda sebagai wartawan nggak begini sama nggak begitu. Diingat, jam kerja mereka itu aneh, tidak lazim, tidak seperti kita yang bisa istirahat dengan waktu-waktu memang sudah didesain, jam kerja sudah didesain. Kalau wartawan tidak. Apalagi harus kita pahami sebagai praktisi PR terhadap wartawan atau jurnalis. Ini akan terkait dengan karakteristik mereka. Artinya apa? Satu, wartawan tidak menyukai protokoler, jadi nggak usah berpanjang-panjang, karena time is money buat mereka. Jadi tidak harus, kalau memang sudah janjian, ya straight to the point. Jangan banyak-banyak protokolernya, banyak bunga-bunganya. Langsung saja sampaikan maksud dan keinginan kita dengan baik. Yang kedua, wartawan itu dikejar deadline. Jadi buat mereka tidak ada istilah coffee morning dulu, santai-santai dulu, nggak ada. Kenapa berita yang harus dinaikkan hari ini justru secepatnya naik karena melalui proses editing langsung publish. Nah, yang ketiga, wartawan menyukai persahabatan. Nah, ini maknanya apa karakteristiknya? Artinya adalah jangan berikan dinding yang besar, gap seperti bawahan dan atasan. Mentang-mentang Anda bos, Anda pimpinan, kemudian Anda sekehendaknya untuk memberikan perintah kepada wartawan. Wartawan itu independen, mereka hanya kenal dengan teman. Jadi mereka tidak kenal birokrasi yang panjang. Jadi kedekatan emosional, hubungan baik, hubungan selevel, siapapun kita di lembaga kita, jangan dibawa pada konsep ketika ingin mempublishkan satu berita, ketika ingin memasarkan satu berita kepada wartawan. Jaga hubungan emosional yang dekat, sehingga apa? Mereka bisa telusuri dan kita bisa bermain dengan kondisi itu untuk membuat mereka mengambil fakta-fakta yang sebenarnya dari data-data yang kita ingin sampaikan dengan baik. Kenapa? Pertemanan akan membuat berita itu menjadi lebih enak untuk disampaikan. Dan yang harus diingat juga, karakteristik dari wartawan itu adalah bad news is a good news. Berita buruk adalah baik buat mereka.
Ya itu tadi, apa nilai jual sebuah berita, semakin buruk beritanya, semakin mengerikan beritanya, semakin punya nilai jual yang tinggi. Nah, gimana kita memanfaatkan karakteristik ini? Jadi jangan sampai berita buruk kita yang akhirnya dijual oleh mereka. Nah, wartawan tidak menyukai amplop. Kecuali wartawan-wartawan amplop yang kita bicarakan hari ini. Untuk hari ini ya banyak, tapi itu oknum. Cuman hati-hati, tidak semua wartawan, mereka yang real, seorang jurnalis, justru nuraninya terganggu ketika Anda menyodorkan amplop. Kenapa? Idealisme mereka tidak terletak di amplop, tapi di berita. Jadi yang mereka beli itu adalah nilai berita, kebenaran nilai beritanya. Jadi kalau Anda bermain dengan berita yang salah, kemudian Anda akan bayar mereka dengan amplop tertentu, sejumlah amplop tertentu, justru akan merugikan Anda sendiri. Wartawan menyukai eksklusivitas. Semakin eksklusif beritanya, semakin keren buat mereka untuk mempublishnya. Wartawan semakin berpendidikan hari ini. Jadi mereka sangat pintar, jelimet, sangat paham dengan analisis-analisis tertentu terhadap berbagai kondisi yang terjadi. Jadi jangan dianggap wartawan tidak berpendidikan. Untuk hari ini mereka punya level pendidikan yang sangat tinggi. Jadi Anda akan berhadapan dengan yang namanya wartawan, akan berhadapan dengan banyak berita, banyak sumber informasi. Bagaimana menggali informasi, otomatis mereka adalah personal atau individu yang pinter. Jadi hati-hati, Anda kudu waspada dengan ini. Jangan terjebak. Justru Anda yang harus meng-create mereka. Bagaimana berita kita ini fokusnya kemana, mau dibawa seperti apa, ya kita yang menentukan. Maka kelihayan dari komunikator, kemampuan komunikasi, skill komunikasi dari public relation-nya kita atau praktisi PR-nya lembaga kita akan sangat menentukan. Sekarang kita lihat berbagai macam kegiatan, aktivitas dalam membina hubungan baik dengan media atau media relation. Artinya ini adalah kegiatan-kegiatan dilakukan oleh praktisi PR. Yang pertama kita menyebutnya sebagai press conference. Pernah dengar istilah press conference atau konferensi pers atau media? Ini biasanya adalah diberikan secara simultan oleh seorang pejabat pemerintah atau non pemerintah kepada sekelompok wartawan. Dilaksanakan jika terjadi sesuatu yang sangat amat penting, bisa atas inisiatif lembaga atau atas permintaan media itu sendiri. Press conference artinya duduk bersama sejumlah sekelompok wartawan, sekelompok media, sekelompok pers untuk menyampaikan, meluruskan satu pemberitaan, satu berita terkait dengan isu yang lagi berkembang. Jadi sekali kita ngomong, boom, seluruh media akan mengangkat berita itu. Jadi ini bisa dimanfaatkan dari sisi waktu, dari sisi tempat, dari sisi biaya, dari sisi hampir semuanya lebih bisa diirit, lebih gampang daripada membuatnya sendiri, mempublishnya sendiri, mencari medianya lagi, atau mengundang satu-satu, lebih ribet. Jadi untuk satu isu yang benar-benar sangat luar biasa, kita perlu memanfaatkan yang namanya press conference. Dan itu memang kenapa larinya ke pemerintah, pejabat pemerintah biasanya cenderung dilakukan oleh pejabat pemerintah. Ketika ingin mensosialisasikan sesuatu, ketika ingin mempublish sesuatu, atau ketika wartawan ingin meminta berita, meluruskan kebenaran berita itu, maka dilakukan konferensi pers. Yang kedua namanya press briefing. Apalagi press briefing. Jadi saya ajak Anda untuk mengenali istilah-istilah yang merupakan bentuk gawean atau kegiatan-kegiatan dalam proses media relation. Jadi press briefing itu biasanya diselenggarakan atau dilakukan secara reguler oleh pejabat PR atau praktisi PR-nya lembaga untuk menyampaikan informasi yang baru seputar aktivitas lembaga itu.
Jadi press briefing, ya ngebrief lah sifatnya, ngebrief ke pers terkait dengan satu aktivitas atau informasi terbaru seputaran aktivitas dari ke-PR-an atau lembaga. Ada juga namanya press tour. Diselenggarakan oleh satu lembaga atau perusahaan atau organisasi dengan tujuan apa? Untuk mengunjungi, melakukan tour dulu, mengunjungi daerah tertentu, tempat tertentu, sekaligus wisata bersama dalam rangka mendapatkan informasi untuk kemudian didetek sebagai satu berita untuk dipublish nantinya. Nah, ada juga yang namanya new release atau news release atau news press atau press release lah, atau bahasa kerennya sekarang orang bilang yang biasa dimanfaatkan oleh para selebriti yaitu siaran pers. Itu berita dibuat oleh staf PR, diberikan pada wartawan dengan harapan bisa dimuat di medianya baik secara utuh maupun melalui proses editing. Nah, dibuat secara singkat dengan sangat jelas, minimal mengandung unsur proses pencarian berita oleh seorang wartawan 5W 1H. What, when, where, why, who, how. Apa, kapan, di mana, kenapa, siapa, dan bagaimana. Masih ada beberapa kegiatan-kegiatan lain, tapi ini penting untuk Anda pahami, Anda ketahui, biar Anda tahu banyak sekali istilah-istilah yang muncul dalam kegiatan-kegiatan media relation. Teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan kembali, masih dalam bentuk kegiatan-kegiatan pada media relation yang dilakukan oleh staf public relation atau praktisi public relation bekerja sama dengan media dalam rangka menjaga hubungan baik dengan media. Ada istilah yang berikutnya adalah special event. Namanya special event berarti memang spesial sifatnya dari event yang diangkat, acara atau kegiatan yang diangkat oleh lembaga. Nah, ini barangkali gini, satu bentuk peristiwa khusus sebagai satu kegiatan dari PR yang penting yang mampu meningkatkan pengetahuan dan selera publik. Jadi misalnya kayak peresmian gedung, open house, dan lain sebagainya. Ini kegiatan-kegiatan seperti ini merupakan sebuah publisitas. Jadi disadari atau tidak, ini merupakan bentuk kegiatan publisitas sebagai teknik penyiaran berita dalam media massa mengenai peristiwa yang direncanakan tanpa membayar. Jadi keren sekali ini dimanfaatkan dan hampir selalu dimanfaatkan oleh PR atau lembaga. Istilahnya peresmian memang tidak ada budget, maksudnya tidak akan mengeluarkan biaya apapun untuk menaikkan beritanya. Jadi rugi sekali kalau ini tidak dimanfaatkan, yang namanya special event. Nah, kemudian press lunch. Nah, makan siang lah gitu ya. Mengadakan jamuan makan siang bagi para wakil media atau wartawan yang kita undang sengaja diundang untuk makan siang, padahal maksud utamanya bukan di makan siangnya. Maksud utamanya adalah menyampaikan informasi terbaru tentang lembaga. Sehingga secara akumulasi tanpa disadar kita udah nekankan ke mereka, naikin berita ini secara implisit. Nah, ya paling kita mengeluarkan biaya transport untuk wartawan, tidak mengeluarkan biaya besar untuk publishnya. Kenapa? Mereka sudah diundang makan siang, kita temu ramah, menyampaikan maksud, sehingga mudah-mudahan ini dinaikkan beritanya, dan biasanya akan dinaikkan. Jadi lagi-lagi banyak konteks atau situasi-situasi yang bisa dimanfaatkan oleh praktisi PR dalam menaikkan berita lembaga yang ingin dijual atau dipublish ke publiknya tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Jadi melalui event-event tertentu seperti yang tadi, special event, jelas biayanya hampir tidak memakan biaya untuk publicity-nya. Kemudian press lunch, dengan hanya mengundang makan siang kita sampaikan maksud beritanya. Jadi seakan-akan maksud dari berita ini nomor sekian.
tujuan utamanya adalah makan siang, padahal sebenarnya implikasinya terbalik. Tujuan utamanya adalah berita melalui makan siang bersama dengan para wakil wartawan dari setiap media massa yang kita undang. Yang terakhir yang perlu Anda pahami atau perlu kita pahami adalah istilahnya press interview. Nah, wawancara media, di mana pejabat public relation atau top management diwawancarai oleh wartawan. Jadi memang kita akan undang wartawan untuk datang ke kantor, ke lembaga, ke organisasi, ke perusahaan untuk mewawancarai kita agar berita itu bisa dipublish, dan sifatnya memang lebih pribadi. Media massa yang kita pilih, kemudian kita undang, wartawannya kita tentukan bisa, kemudian diundang, kita sampaikan maksudnya, kemudian mereka akan desain pertanyaan-pertanyaan, kapan perlu bisa didesain bersama. Pertanyaan didesain bersama untuk kemudian disepakati untuk dalam bentuk wawancara. Jadi ya itu strategi lah, namanya juga strategi dalam rangka menjaga hubungan baik dengan media, yang maksud akhirnya adalah mempublish berita-berita terbaik atau berita-berita baik seputaran lembaga, organisasi ataupun perusahaan. Baik teman-teman mahasiswa, kita sampai ke bagian terakhir dari bahasan kita di public relation untuk hari ini. Dan ini kaitannya dengan etika media relation. Jadi yang kita bahas untuk hari ini lebih banyak kepada bagaimana konsep akhirnya kita sebagai public relation, praktisi public relation lembaga bisa memahami setiap media, sehingga kita nanti bisa memilah dan memilih sekaligus menentukan media-media mana saja, kegiatan-kegiatan kemediaan apa yang akan kita pilih yang paling tepat untuk dirancang, kemudian bisa dimanfaatkan, dipilih untuk menaikkan berita yang akan kita publish. Nah, yang terakhir ini adalah terkait dengan kode etik humas atau PR-nya pemerintahan. Paling tidak kalau Anda akan ada di posisi itu nanti, amin, sekali lagi amin, sehingga Anda bisa memahami hal ini. Yang pertama adalah praktisi PR atau kehumasan pemerintah wajib menyediakan dan memberikan informasi publik yang benar dan akurat kepada masyarakat, media massa, dan insan pers sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi atau institusinya sesuai dengan perundangan yang berlaku. Dan ini sebenarnya tidak hanya untuk pemerintahan, tapi berlaku untuk lembaga mana saja. Yang kedua adalah praktisi PR atau kehumasan tidak diperkenankan, seharusnya tidak dibolehkan melakukan penekanan terhadap media massa, karena media massa sifatnya independen, dan insan pers atau mencegah pemberian barang atau jasa atau istilahnya amplop-amplop yang tidak jelas kepada media massa, sehingga berita itu bisa diputarbalikkan. Artinya harusnya berita yang naik itu adalah berita yang benar, sehingga wartawan-wartawan atau jurnalis yang bertugas itu adalah mereka memiliki idealis yang bersumpah untuk menaikkan berita yang sebenarnya. Tapi gara-gara amplop ini nih, kadang-kadang berita itu bisa dipelintir menjadi sesuatu yang sebenarnya tidak seperti itu kondisi realnya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kondisi yang seperti itu. Wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi objektivitas pemberitaan. Jadi imbalan ini sifatnya membuat seseorang, membuat para jurnalis, para wartawan menjadi tidak objektif akan satu berita. Apalagi informasi yang terkait dengan publik, dengan pemerintahan. Jadi jangan pernah memberikan imbalan apapun. Tapi ya itu tadi dasarnya. Di bangsa yang sebesar ini seperti kita, dengan persoalan-persoalan yang mengerikan itu, segala sesuatu kadang-kadang bisa dibeli dengan uang, kepentingan atau kelompok. Tapi mudah-mudahan untuk lembaga independen, swasta, harusnya bisa menghindari hal ini. Kemudian wartawan Indonesia menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan karya jurnalistiknya, tulisan, suara ataupun gambar, dan selalu menyatakan identitas kepada sumber-sumber beritanya. Jadi tidak akan pernah melakukan plagiarisme. Kode etik lainnya apa? Kode etik
Wartawan Indonesia yang bisa kita pahami adalah wartawan menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, bukan informasi yang salah. Wartawan Indonesia menempuh cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi, serta memberitakan identitas kepada sumber informasi. Wartawan Indonesia juga tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi. Jadi mudah-mudahan kode etik ini seindah yang kita bayangkan yang terjadi hari ini, dan itu kita bisa manfaatkan sebagai praktisi PR di lembaga manapun untuk bisa lebih kenal, lebih dekat, sehingga dalam proses kerjasama yang kita bentuk, kita bina, bisa menjadi sangat baik. Jadi media relationnya menjadi sangat baik sehingga saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Oke? Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Saya Dr. Hanif Al-Qadri pamit. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.